orang tuanya kan kadang juga tidak tahu, Pak. Jadi gini, ada kalanya orang tua itu juga kurang pengetahuan. Oh gitu ya. Ya kan? Apalagi Gunung Hijau ya Pak ya? Iya. Nah, kalau di film-film sebelumnya, aku kan pasti ngajak Mas Suro sama Mas Gus tuh, kayak pemain langganan gitu kan. Nah, di Pramuka ini spesial. Jadi aku minta bantuan temanku yang aku udah lama kerja bareng. Iya. Beliau itu yo sutradara, yo acting coach, yo pantomim, ya, yo aktor, terus semuanya apa-apa all round, apa-apa iso. Ya, Mantan bakul bakmi. Kami juga ini kakak pembina. Ya. Oh. Itu. Terus Sama Mas Wahyu Naufal. Mas Opal ini juga sutradara film pendek, Mas Ruhu. Tapi selain itu dia juga aktor. Jadi kalau dia punya alasan jangan dipercaya. Oh iya. Dia sutradarai aktor pula. Jadi kalau saya tuh pengen tahu sebenarnya. Coba saya pengen tahu dari kacamatanya pemain ini. Ya. Ketika diajak, dilibatkan sampai syuting, sampai rampung, sampai delok filmnya. Kan pas launching. Oh iya, yang Pak rawuh beliau, ya toh? Pak Agus. Nah, gimana? Kalau dari Pak Agus gimana? Ya, saya menarik banget karena di situ sajane yang menjadi sangat senang itu ketika saya harus berhadapan dengan siapa. Ya toh. Terus yang kedua bahwa yang ngendi, di mana letaknya. Terus keadaannya bagaimana, itu yang menjadi menarik. Yang tadi kita ulas banyak itu tadi loh. Nah, berkaitan dengan bermain itu ya memang kemudian saya malah justru pertama kali takut. Karena kan saya interaksinya dengan anak-anak itu kan tidak lama ya. Langsung dus sudah datang itu langsung syuting. Tetapi saya punya cara yang paling penting adalah bagaimana dekat dulu Mas Ino juga ini saya terlibat dalam latihan juga meskipun cuma 2 jam gitu ya. Tapi yang menarik adalah satu hal yang kemudian saya temukan di sana adalah luar biasa naturalnya. Jadi biasa kalau saya bertemu dengan pemain-pemain itu mereka pinter-pinter. Tetapi goalnya acting itu kan sebetulnya ketika kelihatan sangat natural, gitu kan? Terus tidak di acting-actingan. Nah itu saya temukan di situ. Anak-anak itu ya setiap hari banget itu loh. Ya apapun yang diinstruksikan oleh Mas Indra ya dilakukan. Tapi caranya melakukannya dengan gayanya dia gitu loh. Apa yang kemudian dia peroleh selama pengalaman kehidupannya itu ya itu dia. Nah itulah yang kemudian saya tuh merasa waduh luar biasa. Nah sementara ketika kayak saya acting itu kadang-kadang wah kudu ngene. Nah itu yang nggak benar. Pak jenengan sebagai kakak pembina komikal ya, gitu. komikal, karikatural, kayak apa komikal, jadi jangan yang natural realis, makanya komikal. Beliau tuh kayak komik gitu loh, gini-gini, gini loh, dan saya senang banget itu. Pak Agus itu pengaruh nggak sih antara anak, tadi kan Pak Agus bilang anak-anak itu bermain dengan sangat natural, berbeda dengan mungkin anak-anak yang sudah terbiasa bermain secara profesional. Itu pengaruh nggak Pak? Kalau misalnya anak-anak misalnya dia ikut acting coach dan sebagainya, dan pernah main syuting sebagainya gitu. Itu kan mereka ada keinginan untuk iki loh aku gembagus ya gitu saya bilangnya. Akhirnya saya bicara tentang pengalaman saya waktu terlibat dalam satu produksi film. Disebutnya apa Mas? Gak apa-apa. Miracle. Itu kan saya ketemu Miracle Number 7. Miracle Number 7 yang pertama. Adaptasi dari Korea. Yang pertama itu saya dihadapkan oleh 2 pemain. Yang satu itu adalah pemain yang sudah punya pengalaman. Sinetron, terus setelah itu nangis.
gitu. Nah tapi ketika saya jadi acting coach itu saya memilih anak yang betul-betul masih putih gitu loh, yang memang belum tersentuh oleh acting ataupun dilatih. Karena apa? Actingnya menjadi sangat jujur dan natural gitu loh. Sama persis ini. Itulah yang kemudian ketika kita bicara acting ini sakjane piye? Acting itu adalah munculnya adalah ya natural tadi. Meskipun itu acting, tapi jangan kelihatan di acting-actingkan gitu loh. Goalnya adalah natural tadi, keseharian banget. Nah ini ada di anak-anak itu. Dan ini menjadi pengalaman, oh kayak gini ya. Ternyata memilih pemain atau saat saya itu sedang bekerja untuk menjadi acting coach itu berarti saya harus betul-betul bisa mendampingi mereka bagaimana acting senatural mungkin. Nah pengalaman dari situ saya ambil yang ini ya, gitu loh. Jadi itulah yang kemudian apalagi saya terlibat pemain di situ. Nah saya jadi kakak pembina. Nah saya akhirnya masuk di situ secara atmosfer secara ini ya wes aku seorang kakak pembina yang kemudian berasal dari lingkungan di situ akhirnya menjadi seperti itu. Terus dengan segala kemampuannya juga pasti dimanapun tempat itu pasti persoalan-persoalan di situ bisa menjadikan dirinya menjadi pintar atau cerdas atau tidak itu tergantung lingkungannya. Nah di situ ukurannya segitu ya wes gitu. Beda kalau misalnya saya kakak pembina di kota gitu kan pasti akan berbeda caranya. Nah ini menjadi tantangan. Itu yang saya suka sekali waktu kakak pembina improv. Jadi tidak ada di skrip itu. Waktu kakak pembina bilang urgent. Urgent. Oh iya. Urgent. Iya, iya. Ada efek tiang menyodek. Itu Cari-carinya. Itu di skrip nggak ada. Nah persoalan hasduk itu bukan persoalan yang signifikan, bukan menjadi priority. Dan bukan persoalan yang urgent. Paham? Paham? Kok nggak paham tanya? Yang lucu lagi yang saya nggak tahu tuh gini misalnya. Ini ya misalnya jadi bapak. Iya. Itu kan disuruh sikat gigi foto ternyata. Iya. Ceritanya begini. Ya, Bapak, penting, ini ya. nih, Bapak. Besok itu acting kan artinya semuanya menjadi tenanan. Nek sesuk kon mangan gelas, itu tenanan. Ya fun fact-nya saya itu cerdas makan gede. Ya itu seneng Pak, waktu itu pertama ya seneng diajak, apalagi menjadi seorang bapak toh. Saya pikir peran bapak itu karena melihat persona saya yang karismatik ini, ternyata yaudah mengkon sikatan yang anding sumur, sarungan dan sebagainya. Menyenangkan dengan anak-anak itu di mana ada gestur setelah baca naskahnya, kemudian saya tanya gestur menimba ini harus Pak istilahnya di match cut kan? Iya, match cut dengan adegan si anak di adegan sebelumnya. Nah itu saya minta tolong untuk kepada skrip kontinya untuk lihat adegan sebelumnya gimana sehingga gesturnya si anak itu saya tiru waktu menimba itu. Nah hal-hal semacam itu sih kemarin, dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus juga di mana anak-anak itu memang bermain sangat natural. Itu kan anak-anak lagi tak ajari sikatan tapi nganggo botol dan diremuk. Pak Seno juga saya ingat waktu itu sing komikal dan juga nanti akan ada suara out of nowhere di sana dan itu untuk respon baik, tapi responnya bagaimana Pak Seno nggak secara rinci menjelaskan. Padahal itu kan sebenarnya voice overnya anaknya lagi cerita. Cuma dia ada ini kok suara voice over itu respon baik, salah gue mendengar ya. Sekarang gue botol. Bapakmu ora tau tumbas pasta gigi po. Raeng-raeng lho iki. Siapa ya? Wih, pas sikatan nganggo botol kuwi untune protol ta? Enggak Pak, tak kok botolnya. Emang gue nggak bukan tenang. Tenang aja Pak itu. Tapi kan Benar. mungkin ngene tok, pas ini
Nganggo liyane ya. Oh, enggak, itu. Bata bener. Itu kan bahkan Ya, gerakannya terima kan. kasih kalau gitu. Ya. Oh, terima kasih. Tak pikir ki ora ya, tak pikir nganggo coklat kok. Oh enggak. Wih nanti katutan semen barang Mas botol semen ngono kuwi. Jadi kemempengan saya. Itu kan bahkan gerakannya natural. saya bareng kayak sama anak ini. Itu kan gerakannya sebenarnya itu melanggar kaidah gosok gigi. Wah, Kan karena kalau gosok gigi kan gini. Nah. Tapi itu gini, yang gerak kepalanya. Sret. Iya. Jadi ini mandat. Jadi itu kan komikal tujuannya kan komikal Dan dan itu memang lucu. contoh yang keliru. Ya. Ya. Anak itu kan ditanya temennya kan, kamu tuh sikatan nggak sih? Gitu. Oh iya, bapakku. Iya. Pakai tumpuan botol karena memang waktu itu kan dari kakak-kakak dari suku Pakarti sama dari kedokteran gigi itu kan punya catatan kalau ada anak yang dia sikat giginya masih pakai itu. Betul. Justru itu kenapa di film Memang- dibuat begitu karena memang di sekolah itu juga. di Gunung Ijo di sekolah itu masih ada. Bukan rumah di sana grimbel-grimbel ya Pak ya? Ada yang kamarnya tuh kehilangan bata 6. Padahal sikat. Betul. Dan Loh, itu- lek sikatane langsung nenggok botolnya gini. Dan itu kan nganu di catatan itu gini, ada pertanyaan dari mana anak ini tahu kalau sikat giginya pakai Tumbuk bata. tumbukan bata merah. Ya dari orang tuanya. Dari lebih Ya. tepatnya sebenarnya dari neneknya. Nah. Betul. Iya saya hidup di Kulon Progo juga walaupun tidak di daerah pegunungan. Memang pernah mendengar ungkapan sikatan gue batu Ya. batu bata terus nganggo sempol sabut kelapa terus keramas gue lempung tapi saya nggak ngalamin bahkan di tahun syuting 2021 ya Pak. Dua-dua itu kita dua-dua ya. Dua-dua. 2022 masih ada. Oh menarik. Terus ada juga waktu mencuci jari itu kan kadang-kadang pakai lerak atau apa ya sebelum Oh iya, ada orang deterjen lerak itu. itu, Pak. Lerak itu kayak biji lerak itu dibuka terus buat nyuci. Itu bisa keluar busanya. Dan itu konon memang tidak merusak bahan-bahan di kain itu, termasuk warnanya dan sebagainya tetap terjaga. Makanya kalau mencuci jari itu pakai lerak itu. Tapi kalau jangan sampai kebalik, gue sikat gigi pakai lerak nggak boleh. Dan ada satu detail yang menarik itu kan selain di luar pemeranan saya di situ itu kan ada si praja mungkin ya. Itu kan mandi pakai batu kali ya. Ya, Nah itu juga menarik Pak. buat digosok, Oh, buat oh. gosok. Ya. Oh, itu juga Pak Agus juga ngalamin Ngalami. batu apung gitu. Oh iya ngalami. Dan mungkin Zaman dulu ya masih waktu itu masih mandi di sungai. Kalau sekarang kan udah spons, sekarang kan Spons, pakai ya. ada sikat yang itu yang dari ini kan. Ya betul. Ya termasuk sebetulnya sabun. Kalau sabun itu memang di sana sabun mandi nggak ada mas di Gunung Ijo pada waktu itu. Ada. Sudah sampai sana. Sudah Nah, sampai sana. Kebetulan yang belakang SD itu kan ada warung. Iya. Nah, warung itu ya kemarin waktu latihan itu kan aku sering ke warung itu Pak. Ngobrol. Nah, terus kalau belanja ceritalah kalau belanja kemana? Kalau belanja beliau itu ke Jogja berapa hari sekali? 1 bulan sekali. Oh gitu. Dan di warung itu katanya jual ini ya Pak ya, deplokan batu bata ya Pak. Ora waton. Itu diplastiki ngono kae. Besok gigi tradisi. Ora. Ide kan UMKM. Ya. Menarik loh dari bisnis Yo Pak. bisa menarik. Dan kalau Pak Agus sama Mas Opal kan sore pulang tuh. Iya. Karena memang kita syuting kan Sabtu Minggu cuma sampai ya sore. Sore. gitu aja. Kita nggak pernah sampai malam. Nah, yang menarik di sana itu yang dibuat teman-teman produksi, kami itu nginepnya di sekolah. Pak. Jadi Jumat kami check in misalnya. Check outnya Minggu ya. Iya, check out Minggu Itu sore. nginepnya di kelas-kelas. Ya. Jadi teman-teman kru semua itu nginepnya di kelas-kelas, ya toh. Dan itu aku ingat tuh sore itu udah selesai, besoknya mau syuting ada yang main ke sekolah anak-anak. Oh iya. Nengokin kita. Iya, nengokin. Ya. Dan itu kalimatnya gini aku masih ingat. Oh, ayo syutingnya kapan? Ayo sesok, syutingnya besok. Yang menarik itu mas, ketika Mas Eno pada waktu itu sama Mas Ho mungkin pas syuting ya. Saya di saat launching itu, yang saya perhatikan itu Launching malah itu justru kan anak-anak ekspresi anak-anaknya. Di Vedeber, Iya. di Vedeber, saya nggak bisa datang, Iya. Agus yang datang. Dan itu kalau nggak salah ngundang anak-anak pramuka ya. Iya, Jadi mengundang pemainnya
ada di situ. Nah, selain tamu yang lain, pasti nih tamu yang lain kan cuma melihat film, ya toh. Tapi saya itu yang saya lihat adalah ekspresi anak-anak ketika melihat filmnya sendiri itu loh. Melihat dirinya tampil di sendiri. layar. Wah ya ampun, matanya berbinar, segala macam punya, wah, ya kayak gitu, seneng banget itu loh. Kalian mencari solusi. Solusi apa? Karena tahu sekarang loh, jus Ini sebetulnya fungsi daripada film itu diantaranya pergerakannya kalau bisa sampai ke situ, sehingga ya selain kita memang menjadi pekerja film, kita mendapatkan rezeki dari situ, tapi sepertinya juga ada kewajiban untuk mempotret lingkungan kita secara dalam gitu loh, sehingga masih ada toh kasus yang kayak gini. Itu menjadi penting banget, baik untuk diri kita maupun diinformasikan pada sekian banyak filmmaker yang ada di Jogja ini. Yo nganggo rasa prihatin lah melihat apa lingkungan kita yang seperti itu. Dan terus terang aja Mas, saya di sini mengucapkan terima kasih sama Mas Eno yang melibatkan seperti itu, sehingga saya tambah pinter, saya menjadi peka juga, tambah peka, dan kemudian di sisi lain, isi ono ya anak-anak EDW sing ngoyong ini gitu. Nah ini menjadi keprihatinan kita. Jadi membuat film ada aspek sosial yang memang harus kita gali dan akhirnya kita junjung tinggi juga itu. Kalau bisa kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di lingkungan kita seperti itu. Makasih Mas Ho, Mas Eno terlibat, saya senang sekali. Ya, gitu. Kita juga makasih ya Pak Agus sama Mas Naufal yang sudah bersedia main di film Pramuki. Itu bersama anak-anak, sehingga mereka ini juga kan motifnya bukan murni ini bikin film, enggak, bahwa berlatih, belajar, bermain, berproses membuat film itulah sebenarnya tujuan utamanya. Jadi mereka jadi belajar membaca, mereka belajar mendengarkan, berani bicara, mereka bisa secara berkelompok itu bisa memanage, betul, bisa tahu kan kalau lagi latihan tuh gagal satu, benar nih gagal semua gitu kan. Jadi kerjasama, kerja kolektif itu bisa. Ini kalau kita ada waktu lebih panjang, saya pengen kita ngobrol terus melanjutkan, nggak apa-apa. Pramuki, tapi ini kan udah jam 3:15. Tapi saya minta boleh Mas? Boleh. Ya. Oh jangan kalau yang ini. Jangan itu. Kalau minta yang lain nggak. Pesan sendiri Pak. Minta kamera itu boleh. Itu digadek lo kan. Gini. Artinya gini, bahwa ini kan luar biasa ya dampaknya sebetulnya. Nggak tahu apakah orang merasa punya dampak di sini atas apa yang dilakukan oleh teman-teman Pempa itu. Yang menjadi menjadi keinginan saya jangan pernah berhenti yang kayak gini Mas. Masih banyak pelosok-pelosok lain mungkin di Gunung Kidul dan sepanjang ini. Jadi lakukan itu terus menerus, didukung dan tidak didukung. Yang pasti saya tetap mendukung. Saya itu. Artinya kalau yang berkewajiban mendukung tidak mendukung atau tidak tahu cara mendukung siapa dan sebagainya, itu ya wes kita lakukan sendiri. Sing dukung Gusti Allah. Karena apa? Karena kita punya niat baik. Itu aja, goodwill gitu aja. Niat baik. Gitu Mas. Ya.